Tapi kemudian beliau menyebutkan salah satu hadis yang mana hadis tersebut ini agak panjang. Cuma di dalam hadis tersebut itu salah satu hadis yang kompleks menyebutkan perkara-perkara atau keutamaan-keutamaan Ramadan dan ibadah-ibadah yang utama di bulan Ramadan. Ini ada hadis satu kompleks yang lumayan lengkap dalam menyebutkan keutamaan-keutamaan dan apa yang ibadah-ibadah yang utama dilakukan di Ramadan. Beliau berkata, wa ajma'u haditsin, dan hadis yang paling kompleks fi fadaili Ramadan dalam menyebutkan fadilah-fadilah Ramadan, keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, itu adalah hadis Salman radhiyallahu anhu, adalah hadisnya Sayyidina Salman. Alladzi rawahu Ibnu Khuzaimah, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, wa Abu Syekh Ibnu Hayyan, dan juga Imam Abu Syekh Ibnu Hayyan. Qala Salman, Sayyidina Salman berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu khutbah kepada kami fi akhir yaumin min Sya'ban, di hari terakhir bulan Sya'ban. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, ayyuhan nas, wahai para manusia, faqad adhallakum syahrun 'azimun mubarak. Qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak. Sungguh telah meliputi kepada kalian adalah bulan yang agung yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang mana di dalamnya ada satu malam yang lebih baik keutamaannya dari 1000 bulan. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah. Bulan yang Allah jadikan puasa di dalamnya itu sebagai sebuah kewajiban. Wa qiyamul lailihi tatawwu'an, dan qiyamul lail di dalamnya merupakan sebuah kesunahan. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair, barang siapa mendekatkan diri kepada Allah di bulan tersebut dengan kebaikan, kana kaman adda faridatan fi ma siwa, maka dia seperti orang yang menunaikan kewajiban di bulan yang lain. Dalam artian, siapa orang yang melakukan kewajiban dalam konteks sunnah, maksudnya perkara yang sunnah yang bukan wajib, di bulan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia diberi pahala seperti orang yang melakukan perkara wajib di bulan yang lain. Dan kita ketahui pahalanya yang wajib itu pasti lebih besar daripada pahalanya yang sunnah. Nah, orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan sunnah, melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan itu diberi pahala seperti melakukan ibadah wajib di bulan yang lain. Kemudian waman adda faridatan fihi, dan barang siapa melakukan perkara wajib di bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa, maka dia seperti orang yang melakukan 70 kefarduan, 70 kewajiban, 70 ibadah wajib di bulan selain Ramadan. Syuf, yang melakukan sunnah dikasih pahala seperti melakukan wajib, yang melakukan wajib dikasih pahala seperti melakukan 70 kewajiban. Masya Allah, itu adalah salah satu fadlahnya Ramadan. Wa huwa syahrus sabr, dan bulan tersebut itu adalah bulan kesabaran. Was-sabru thawabuhul jannah, dan sabar itu pahalanya adalah surga, ganjarannya adalah surga. Wa syahrul muasah, dan bulan hiburan, bulan pertolongan. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min fi, dan bulan di mana rizki orang mukmin itu ditambah di dalamnya. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubih, barang siapa memberi makan orang yang puasa, maka itu dapat menjadi ampunan dari dosa-dosa dia. Wa itqa raqabatihi minan nar, dan menjadi pembebas dia dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyangusa min ajrihi syai', wa kana lahu mithlu ajrihi, dan dia akan mendapat seperti ganjarannya orang puasa tersebut, min ghairi ayyangusa min ajrihi syai', tanpa mengurangi pahala orang puasa tersebut. Syuf,
orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Maksudnya ini ya ketika buka loh ya. Bukan memberi makan itu di tengah-tengah dia puasa kita kasih makan. Bukan. Kalau dikasih makan ketika tengah-tengah puasa itu namanya i'anah haram. Kita membantu kepada kemaksiatan. Tapi yang dimaksud man fattara shaiman itu adalah siapa orang yang kasih makan orang yang puasa ketika dia buka, ketika sudah buka itu waktunya buka. Maka itu akan menjadi ampunan untuk kita, akan menjadi ampunan untuk orang yang memberi makan tersebut. Dan orang yang memberi makan tersebut itu akan diberi pahala seperti orang yang puasa itu tanpa mengurangi pahala orang puasa tadi. Jadi orang puasa itu dapat pahala, kita yang kasih makan dapat pahala seperti orang yang puasa itu tanpa pahalanya orang yang puasa itu dikurangi. Nah, biasanya kan kalau kita semisal berbuat baik kepada orang yang diberi kebaikan, maka kita akan diberi kebaikan tapi mengurangi pahalanya dia. Semisal kita bantu Pak supir dikasih makan, maka ya ketika Pak supir dapat gaji itu kita bisa dapat kecipratan sedikit-sedikit tapi ya dengan mengurangi gajinya Pak supir. Tapi kalau orang yang puasa itu enggak, kita kasih makan orang puasa, Allah akan kasih kita kebaikan tanpa mengurangi pahalanya orang puasa. Orang puasanya tetap dapat pahala full, dapat jatah full dari apa yang dia kerjakan. Kita juga kecipratan kebaikannya dapat pahala seperti yang dia dapat. Jadi seperti itu. Qalu ya Rasulullah, kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Enggak semua dari kita itu punya sesuatu untuk diberikan kepada orang yang puasa, untuk memberi makan orang puasa. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, yu'tillahu hadzal thawab man fattara shaiman ala tamrah. Allah memberikan pahala tersebut itu kepada orang yang memberi makan orang yang puasa sekalipun hanya dengan sebutir kurma, dengan sebutir buah kurma, aw ala syarbati ma, atau hanya sekedar satu tegukan air, aw madghati labanin, atau seseruputan susu. Jadi Allah itu enggak mensyaratkan orang yang memberi makan orang yang puasa itu harus memberi makan dia sampai kenyang, harus memberi makan dia nasi sampai dia itu kembali pulih energinya karena puasa. Enggak. Allah itu memberikan pahala tersebut sekalipun orang itu hanya memberikan satu butir kurma. Atau paling minimal adalah satu tegukan air. Atau kalau enggak punya satu tegukan air itu seseruputan susu. Jadi sekalipun hal sedikit itu tetap Allah memberikan pahala seperti dia itu memberi makan orang yang puasa. Jadi intinya itu nggak harus sampai kenyang, Intinya awal kali orang yang puasa itu membatalkan puasanya itu dengan makanan yang kita berikan. Sekalipun itu hanya dengan satu tegukan air, sekalipun itu hanya dengan satu butir kurma. Jadi seperti itu. Makanya di sini khususnya ya kurang tahu ya kok di tempat lain, tapi Al-Fakir sendiri itu baru mengetahuinya itu di sini di Tarim. Itu ada salah satu adat bahwasanya sebelum kita itu puasa itu ada kayak saling bertukar buka puasa. Jadi kayak semisal kita punya kurma, teman kita juga punya kurma. Lah supaya kita itu mendapat pahala manfaat shaiman, orang yang memberi makan orang yang puasa, maka kita itu memberikan kurma kita, satu biji kurma kita kepada teman kita, nanti teman kita juga memberikan satu biji kurmanya itu kepada kita, sehingga kita itu mendapatkan pahala puasa dan juga pahala memberi makan orang yang puasa. Teman kita juga dapat pahala puasa dan memberi makan orang yang puasa. Jadi saling tukar kayak gitu. Jadi kita sama-sama punya kurma, satu tukar kayak gitu. Jadi yang ini dapat pahala memberi puasa, yang ini juga dapat pahala memberi puasa kayak gitu. Kemudian Rasulullah melanjutkan wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Bulan tersebut itu adalah bulan yang bagian awalnya itu dipenuhi dengan rahmah, wa ausatuhu al-maghfirah, dan bagian tengahnya itu dipenuhi dengan maghfirah, ampunan,
wa akhiruhu idgun minan nar, dan di bagian akhirnya itu dipenuhi dengan pembebasan dari api neraka. Man khaffafa an mamlukihi, barang siapa meringankan beban budaknya atau beban pelayannya, beban pembantunya, ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuni untuknya, wa a'tagahu minan nar, dan membebaskan dia dari api neraka. Jadi seperti itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wastakthiru fihi min arba'i khisal, dan perbanyaklah di bulan Ramadan tersebut itu dari 4 perkara. 4 perkara ini itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk diperbanyak ketika bulan Ramadan. Apa saja? Rasulullah melanjutkan, khoslatain turduna bihima rabbakum, 2 perkara itu akan membuat Allah itu ridho kepada kalian, membuat Tuhan kalian yaitu Allah akan ridho kepada kalian. Wa khoslatain la ghina lakum anhuma, dan 2 perkara itu kalian nggak bisa lepas darinya karena kalian itu butuh. 2 perkara ini kalian itu nggak bisa terlepas darinya karena kalian sendiri itu butuh, pasti butuh. Nah, fa'ammal khoslatan allatani turduna biha rabbakum, adapun 2 perkara yang pertama, 2 perkara yang akan membuat Allah ridho kepada kita itu apa? Yaitu fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunah, yaitu kita perbanyak syahadat kepada Allah dan perbanyak istighfar kepada Allah. Jadi 2 perkara ini itu dianjurkan untuk kita perbanyak di bulan Ramadan, kita perbanyak lakukan di bulan Ramadan, yang nantinya hal tersebut akan membuat Allah itu ridho, Allah itu semakin cinta kepada kita. Yaitu syahadatu alla ilaha illallah, dan istighfar, meminta ampunan kepada Allah. Kemudian wa amal khoslatan allatani la ghina lakum anhuma, adapun 2 perkara yang kalian itu tidak bisa terlepas darinya karena kalian itu memang butuh, yaitu fatas'alunallahal jannata wa ta'udzuna bihi minan nar, yaitu kalian minta kepada Allah itu surga dan kalian minta untuk dilindungi dari api neraka. Jadi 2 perkara ini kalian mau nggak mau, karena kalian itu ya pasti butuh, minta dimasukkan surga dan dijauhkan dari neraka. Lah kenapa kok harus dijauhkan dari neraka? Bukannya kalau orang masuk surga itu yang nggak masuk neraka? Ya belum tentu. Bisa saja orang masuk surga tapi juga masuk neraka. Nah, jadi kita harus minta dua-duanya, karena bisa saja orang masuk surga tapi dia masuk neraka juga. Jadi masuk neraka dulu karena dosanya banyak, baru nanti akhir-akhir masuk surga. Dan kita nggak bisa juga minta cuma supaya dijauhkan dari api neraka, karena ada orang yang habis dari neraka itu nggak masuk surga, tapi maujud bainal jannah wan nar, dia itu ada di antara surga dan neraka, ya nggak merasakan nikmat, ya nggak merasakan siksa. Makanya kita harus minta dua-duanya, minta surga, minta neraka. Minta surga aja ya nggak cukup, karena bisa aja nanti kita dimasukkan ke neraka dulu sebelum ke surga. Minta jauhkan dari neraka aja juga nggak cukup, karena bisa aja habis dari neraka kita nggak masuk surga. Bainal jannah wan nar, itu ya nggak enak juga. Makanya kita harus minta 2 perkara ini itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk diperbanyak ketika di bulan Ramadan, karena kita itu butuh sama 2 ini, karena kita nggak bisa terlepas dari 2 ini. Jadi itu adalah 4 perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk diperbanyak ketika bulan Ramadan. Kemudian waman saqo iman, barang siapa memberi minum orang yang puasa ketika sudah berbuka, ya, bukan ketika tengah-tengah puasa. Kalau tengah-tengah puasa ya kayak gitu tadi, kayak yang saya katakan, ya anal ma'asi, membuat orang itu mokel. Man saqo iman, siapa orang memberi minum orang yang berpuasa, orang yang berbuka puasa, saqahullahu min haudi, maka Allah akan memberi minum dia dari telaga saya, kata Rasulullah, yaitu telaga Kautsar, syarbatan la yalma'u hatta yadkhulal jannah, dengan minuman yang dia tidak akan haus setelahnya sehingga dia masuk surga. Jadi orang yang memberi minum orang yang berbuka puasa itu akan mendapatkan 2 kebaikan
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya dia akan diberi minum dari telaganya Rasulullah, telaga Kautsar, sehingga dia itu tidak haus setelahnya, dan dia akan masuk surga, karena beliau bilang di sini la yalma hatta yadkhulal jannah. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah hadis tentang keutamaan, salah satu hadis yang paling kompleks dalam menjelaskan keutamaan bulan Ramadan yang akan datang ini. Ya bukan yang akan datang, maksudnya ya semua Ramadan kayak gitu. Intinya seperti itu. Kemudian di sini Sayyid Abdullah bin Mahfud Al-Haddad itu memberikan tambahan wahadal hadis, dan hadis ini in kana ba'dul muhadditsin dha'afahu, sekalipun sebagian ahli hadis itu mendhaifkannya, menghukumnya sebagai dhaif, fa inna haditsal fadail qabila ulama'u fiha al hadits ad-dhaif, fa inna haditsal fadail, sesungguhnya hadis-hadis tentang keutamaan fadailul a'mal atau keutamaan ibadah itu qabila ulama'u fiha al hadits ad-dhaif, ulama itu menerima juga dengan hadis dhaif kalau dalam fadailul a'mal. Malam yakun fihi muttaham bikadzib aw wada', selama hadis tersebut itu tidak dicurigai sebagai hadis palsu, hadis bohong atau hadis palsu. Wa syara dzalika ijma'an, dan hal tersebut itu menjadi ijma'ul ulama. Jadi hadis tentang fadail bulan Ramadan itu memang sebagian ulama itu ada yang mendhaifkannya, ada yang menghukumnya dengan dhaif. Syuf, perlu kita ketahui bahwasanya hadis dhaif itu bukan berarti hadis tersebut itu bohong. Bukan berarti hadis tersebut itu dibuat-buat, bukan. Yang perlu kita ketahui, hadis dhaif itu artinya hadis yang tidak sampai ke derajat sahih ataupun hasan. Jadi hadis dhaif itu adalah hadis yang status kekuatannya itu tidak sampai sahih ataupun hasan. Dan kekuatan sebuah hadis sahih, hasan atau dhaifnya itu dilihat dari sanadnya. Lah, hadis dhaif itu bukan berarti terus kita menghukumi hadis tersebut palsu. Karena bisa saja ulama itu mendhaifkan hadis tersebut bukan karena hadis itu palsu, bisa saja ya karena yang meriwayatkan hadis tersebut itu terkadang ulama itu nggak tahu statusnya. Ulama nggak tahu apakah dia terpercaya atau enggak. Sehingga ketika ulama nggak tahu, maka ulama nggak berani menghukumi bahwasanya orang tersebut terpercaya. Maka ketika ulama nggak mendapatkan bahwasanya yang meriwayatkan hadis tersebut terpercaya, maka ulama akhirnya mendhaifkannya karena nggak berani untuk menghukuminya sebagai sahih ketika nggak tahu. Jadi bukan berarti itu hadis makdzub atau maudhu'. Makanya ulama untuk fadailul a'mal itu masih menerima hadis-hadis dhaif. Baru kalau untuk masalah akidah itu enggak diterima kecuali dengan hadis qat'i. Enggak boleh kita pakai hadis yang hukumnya itu dhanni, karena masalah akidah itu harus pakai hadis-hadis yang qat'i. Di sini Al-Faqir mencatat faedah dari Sayyidul Habib Alwi bin Abdullah Idrus, bahwasanya beliau menyebutkan hadis dhaif itu boleh untuk diamalkan dengan dua syarat. Yang pertama bahwasanya hadis dhaif tersebut tidak menyalahi salah satu usuluddin, tidak menyalahi salah satu unsur-unsur akidah dalam agama. Lalu yang kedua, bahwasanya hadis dhaif itu boleh diamalkan selama tidak menyalahi hadis yang qat'i, selama tidak menyalahi hadis yang lebih kuat darinya. Nah, jadi ada sebagian hadis itu dhaif, dia itu menyalahi hadis
qat'i. Semisal hadis yang lebih kuat itu hadis qat'i itu menyebutkan A, kemudian hadis dhaif itu menyebutkan B, maka hadis yang seperti ini itu tidak bisa dipakai karena dia menyalahi qat'i. Tapi kalau dia hadis dhaif bukan karena menyalahi hadis qat'i, maka itu masih bisa dipakai di dalam fadhailul a'mal. Jadi intinya seperti itu. Lah ini malam yakun fihi muttaham bikadzib aw wadhi', selama hadis tersebut itu memang tidak dicurigai sebagai hadis kadzib atau maudhu'. Adapun kalau hadis kadzib itu bukan cuma karena sanadnya, tapi tekstual hadisnya itu memang makdzub. Memang tekstual hadisnya itu maudhu'. Hadis tersebut itu bukan perkataan Rasulullah. Hadis tersebut itu dibuat-buat oleh orang setelahnya Rasulullah dan disandarkan kepada beliau. Itulah hadis makdzub, hadis yang enggak bisa diamalkan sekalipun kepada fadhailul a'mal. Jadi seperti itu. Kemudian walam yukhalif fihi ahadun minal ulama, dan keputusan tersebut yaitu bahwasanya hadis dhaif bisa digunakan dalam fadhailul a'mal itu tidak ada ulama satupun yang menyalahinya. Hatta manuqila Ibnu Arabi wajadna amalahu ala khilafih. Bahkan apa yang dinukil dari perkataan Imam Ibnu Arabi, kami menemukan bahwasanya beliau itu mengamalkan sebaliknya. Ini Al-Faqih kurang tahu apa yang dinukil dari Imam Ibnu Arabi, cuma kayaknya Ibnu Arabi itu berstatement bahwasanya hadis dhaif itu tidak bisa digunakan untuk sekalipun fadhailul amal. Cuma di sini dijelaskan bahwasanya musannif itu menemukan bahwasanya Ibnu Arabi itu menyalahi apa yang dia katakan. Walihada sara hadzal hadis syi'arul muslimin, sehingga dengan alasan tersebut hadis ini itu menjadi lambang orang-orang muslim, yuraddidunahu fi Ramadan sabah wa masa, yang selalu disebut-sebut di bulan Ramadan baik pagi dan sore hari. Wala yunkiruhu illal mahrumun, dan tidak ada yang mengingkari hadis tersebut kecuali orang yang mahrum, orang yang mahjub, orang yang terhijab, yang terhalang daripada mendapatkan kebaikan. Alladzina yunkirunal ma'ruf, yang mana mereka itu mengingkari perkara ma'ruf atau kebaikan. Wa kam lahum min inkarat ala amalil khair, dan berapa banyak mereka itu sudah mengingkari perkara-perkara baik, ala amal allati ya'muru biha syar'a ala umumiha, yang syariat itu memerintahkannya itu secara umum. Wa yad'una anna takhsisul mutlaqat mamnu', dan mereka beralasan mendakwa bahwasanya mengkhususkan perkara yang diumumkan oleh syariat itu enggak boleh. Maksudnya gimana? Ini kalau sepahamnya Al-Faqir ya, bahwasanya perkara-perkara yang dianjurkan oleh syariat itu secara umum, seperti membaca Al-Quran, seperti bersedekah, itu sebenarnya dianjurkan bukan cuma di bulan Ramadan. Sekalipun di luar Ramadan itu juga dianjurkan. Lah kemudian orang-orang yang mengkhususkan bulan Ramadan untuk semakin meningkatkan membaca Al-Quran dan bersedekah atau ibadah-ibadah yang lain, itu didakwah bahwasanya hal tersebut itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena mengkhususkan perkara yang diumumkan oleh syariat itu nggak boleh. Lah itu adalah dakwaan yang salah, yang kurang tepat. Bukan berarti ketika syariat itu mengumumkan perintah tersebut, bukan berarti karena syariat itu mengumumkan anjuran kepada ibadah tersebut, berarti kita nggak boleh mengkhususkan waktu tertentu untuk mengamalkan hal tersebut. Ya bukan kayak gitu juga kan. Kemudian wahadhihi da'wa kadzibah, dan ini adalah dakwaan yang bohong, la dalila 'alaiha minasyar' mutlaqan, yang tidak ada dalil syar'i atas hal tersebut secara mutlak. Bal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi'luhu dimah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu setiap apa yang beliau kerjakan, ibadah yang beliau kerjakan itu selalu terus-menerus, selalu istiqomah. Wa annahu idza 'amila 'amalan dawama 'alaih, bahwasanya Rasulullah jika mengamalkan suatu amalan itu pasti terus-menerus atau melakukannya dalam jangka waktu yang lama atau terus-menerus lah. Yadullu 'ala aksima yadda'un, yang mana hal tersebut itu
menunjukkan kebalikan dari apa yang telah mereka dakwakan. Mereka mendakwakan bahwasanya sesuatu yang diumumkan itu tidak boleh dikhususkan dalam waktu tertentu. Padahal Rasulullah itu ya disebutkan Rasulullah selalu melakukan, setiap melakukan amal ibadah itu selalu istiqomah, nggak pernah berhenti. Makanya sedangkan kita sendiri itu kan nggak mampu untuk melakukannya terus menerus, jadi sehingga kita menjadikan amal tersebut di satu waktu tertentu yang kita anggap waktu tersebut itu memiliki fadilah atau keutamaan daripada waktu yang lain. Maka hal tersebut itu ya sangat-sangat diperbolehkan dan sama sekali tidak seperti yang disangkakan oleh orang-orang yang mengingkari hal tersebut. Jadi seperti itu.